hakim merupakan wakil Tuhan di dunia. Adigium itu sering kali dipahami oleh para hakim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, maka semua tindakan hakim, semua putusan hakim harus bertanggung jawab terhadap hukum itu sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab pula terhadap para pencari keadilan, dan yang pasti dia akan langsung bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Love friend, ketemu lagi di Biru Bincang Seru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Pada kali ini kami mengundang pengamat politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Putra. Selamat datang Bu Esa Wahyu Endarti. Wah, tambah kelihatan cerah ini. Semoga sehat selalu, Bu. Amin. Ini apalagi di zaman-zaman mendekati pesta demokrasi ini, suasana panas karena ya perubahan iklim, termasuk iklim politik yang sekarang tidak saling menentu. Baik Ibu, pada tema kali ini kita akan membincangkan ya terkait dengan hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah mendapatkan putusan, dan di situ tidak ada satupun putusan yang menggugurkan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang ternyata itu menjadi sangat viral dan menjadi atensi publik terutama di bidang politik ini pada saat ini. Kira-kira Ibu, pandangan Ibu terkait putusan 90 itu seperti apa? Oke, terima kasih Pak Andi, saya sudah diundang di Bincang Seru. Terima kasih Bu juga. Iya, mudah-mudahan diskusi dengan saya ini tidak menjadi kapok. Ini tidak pertama Bu, selanjutnya selalu ada ujian. Terima kasih kalau nanti dipercaya. Gini, saya termasuk yang menunggu Ya. putusan MK-MK. Dan satu putusan MK-MK yaitu memberhentikan ya, Betul. tidak hormat Ketua MK. Lalu yang kedua sama, saya juga menunggu sebagaimana juga masyarakat betul. Itu menunggu. Kenapa kok nggak dibatalkan gitu ya? Nah, kecewa gitu loh. Bukan berarti kita ingin melihat ya, menjegal seseorang untuk masuk ke kontestasi, enggak. Tapi kita ini masyarakat awam ya, kita ini citizen, kita ini rakyat Indonesia yang kita sudah terbiasa dengan demokrasi yang demikian marak di Indonesia sejak reform kemarin 98 gitu. Betul. Sehingga putusan MK-MK itu kita tunggu. Kenapa? Karena pada waktu MK sendiri memutuskan seseorang ini lolos, itu sudah nabrak konstitusi, itu sudah nggak demokratis ya menurut mindset ya kita rakyat Indonesia yang sudah terbiasa dengan semuanya serba demokrasi gitu. Jadi kecewa sekali. Nah, kembali lagi, kita tidak akan menjegal seseorang, enggak, tapi bermainlah cantik gitu. Kalau mau masuk kontestasi, penuhi syarat konstitusi. Jangan konstitusi ini diotak-atik. Ya. Konstitusi ini produk yang panjang loh ya. Betul. Undang-undang pemilu ini produk yang panjang yang dibahas di DPR RI. Itu orang banyak di sana. Kok diputuskan oleh 9 orang hakim di MK. Loh, ini ya. Memang pada pokoknya hukum itu adalah produk politik sebenarnya. Iya, betul. Iya, artinya kan tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hukum one man show, nggak bisa. Dia perlu berbagai unsur untuk membuat ini. Benar itu. Nah, inilah kecewa. Jadi kekecewaan kami sebenarnya ya, mungkin banyak teman di luar sana itu maksud sih Pak Jokowi kayak begini. Nah ini Bu, menyambung dengan pernyataan panjenengan. Seperti yang sudah ada, ya, kita sudah melihat sebagaimana banyak pendapat-pendapat dari para netizen, warga, opini sekarang. Kalau dirangkum Bu, kira-kira Bu,
pendapat masyarakat warga negara nih terkait dengan putusan 90 itu seperti apa, Bu? Tadi kan Ibu menjelaskan ini saya nih. Tapi kalau misalnya dengan kita Ibu bisa melihat dari sekian banyak pendapat dari netizen, dari warga dan segala macam, kira-kira seperti apa, Bu? Gini, saya lihat ya ada data yang saya lupa sumbernya dari mana gitu. Yang ini bisa dipercaya bahwa dari hasil polling ya. Kemarin-kemarin tuh kan respon publik seperti apa sih Betul, gitu ya. betul, Setiap kali ada konstitusi baru, respon publik seperti apa. Nah, respon publik untuk putusan MK 90 ini 80% lebih kalau nggak salah ya, 80% lebih itu kontra. Oke. Itu melebihi kontranya Cipta Karya. Oh, Cipta Kerja. Cipta Kerja. Iya, betul. Melebihi Cipta Kerja. Artinya apa? Masyarakat itu shock dalam arti ada semacam kenistayaan, ketidakpercayaan. Mosok sih kayak gini gitu loh. Itu akhirnya ditambah lagi dengan putusan MK seperti itu loh. Wow, seperti ini. Nah, masyarakat yang bisa bersuara ya sebagai netizen, yang tidak bersuara itu jangan dianggap tidak punya opini loh ya. Ya pasti punya opini. Nanti in the end of the day-nya ya seperti itu. Nah, at the end of the day berarti kan terkait dengan pemilu, pesta demokrasi yang logikanya namanya pesta itu hura-hura, senang dan segala macam. Dengan adanya fakta yang seperti ini, Bu, bisa diprediksi nggak kira-kira menurut Ibu pemilu kayak apa nantinya? Ini kan ini konstitusi sudah dimainkan. Kita berharap pada waktu nanti pemilu itu benar-benar masyarakat benar-benar disajikan sesuatu yang adil, yang jujur. Ya. Itu harapannya. Asas adil, jujur. Tapi kalau sudah seperti ini, powernya sudah main gitu ya. Kita bukan pesimis, tapi kita harus berhati-hati, waspada bahwa tidak boleh seperti itu gitu. Tidak bisa main represif ya, apalagi jangan sampai seperti itu. Jadi ayo kita bersama-sama benar-benar pesta demokrasi ini suasananya benar-benar sukacita ya. Let's get the party. Iya. Ayo kita dukung kandidat yang kita dukung gitu, tanpa harus menjatuhkan yang lain gitu ya. Tetapi ya gitu, pihak-pihak terutama pemerintah itu harus bijaksana, harus adil, jangan sampai menggunakan alat-alat negara untuk memenangkan satu kandidat gitu ya. Kira-kira lancar, Bu, nanti, Bu? Ya saya sebagai rakyat ya berharapnya lancar lah ya, ojo sampai ada kerusuhan gitu ya. Iya. Nah, itu benar ya, Bu, ini, Bu. Iya. Kalau misalnya ini kan juga menjadi masalah ya, beberapa omongan dari pendapat-pendapat itu sering menyamakan kondisi saat ini dengan keluarnya putusan MK 90 2003 ini ditakutkan akan menjadi kerana revolusi rakyat gitu ya. Katakanlah ada people power lah. Seperti tahun 98. Seperti tahun 98. Kalau itu gimana, Bu? Mungkin nggak terjadi seperti ini. Ini kan kita juga ketir-ketir juga. Suasananya itu loh sudah seperti itu. Nah, itu loh, Bu, ini ya. 98 itu dipicu apa? Kalau kita ingat ya. Politik, ekonomi, gitu kan. Ada rentetan itu. Itu. Tapi begitu boomnya itu siapa? Betul. Keputusannya Pak Harto waktu itu mengangkat Bu Mbak Tutut untuk jadi jadi menteri sosial. Betul. Itu Pemicunya. pemicunya. Walaupun selama beliau menjabat itu banyak yang nggak masuk akal gitu ya. Ada privilege yang diberikan pada kelompok-kelompok tertentu dan lain-lain gitu ya. Tapi yang memicu kan itu. Ya. Ini mungkin hampir sama berarti ini. Ini yang memicu pada itu Mbak Tutut itu hanya jadi
Apa ini? menteri loh ya gitu ya. Itu memicunya itu sampai menjatuhkan rezim. Loh iki loh calon wakil presiden. Ini lebih gawat loh ya, lebih strategis gitu loh. Nah, kok yo kalau diem-diem aja ya nggak mungkin lah. Tapi ya itu tadi, alat negara itu sudah dipersiapkan agar yang embrio untuk people power itu sudah dihadang. Buktinya ada kan anak-anak BEM UI Iya, yang sudah itu sudah bergejolak ya diintimidasi, ini betul. diintimidasi itu. Saya begini, wah apa mungkin ya nanti ini sudah tercium bau untuk ranah ke situ gitu loh ya, untuk ranah ke revolusi rakyat ini people power yang sangat-sangat mendunia zaman 98 zaman Iya itu betul. ya. Dan media internasional sudah menghujat loh Indonesia, yang kemarin Indonesia dianggap sebagai salah satu negara demokratis di dunia ya. Betul. Itu sekarang mengalami kemunduran demokrasi. Memalukan kan sebenarnya. Gara-gara titik rusak Susu nah ini juga menjadi masalah juga. Yang jelas banyak masyarakat, terutama pendukung presiden yang kemarin 2014-2019 itu pendukung yang beliau dianggap sebagai the hope, new hope ya, new hope Indonesia gitu. Satrio Piningit katanya Bu. Sekarang menjadi hopeless gitu loh. Ya itu banyak sekali. Yang banyak yang bisa bersuara lewat sosmed bisa bersuara, tapi yang tidak bisa bersuara dipendem itu lebih banyak lagi. Jadi ya itu kita tunggu nanti tanggal 14 Februari 2024 itu seperti apa. Ya asal bermainnya fairness ya, itu kita akan dapat hasil yang bagus sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia gitu ya. Lovren, kalau ngomong hukum itu tidak hanya pasal-pasal, nggak harus ngomong peraturan perundang-undangan. Ternyata di hukum juga ada yang namanya politik-politik yang bermain, ya, politik-politik yang mewarnai, ya, hukum itu sendiri. Seperti disampaikan sama Bu Esa bahwa hukum itu diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik dari para pihak yang memungkinkan itu terjadinya hukum. Ibu, kira-kira Ibu, pemilu kita sudah seperti itu dengan konsep apa yang seperti ini sudah mendekati ke ranah ke 98, kan kondisi 98. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman Lovren terkait dengan hal tersebut untuk tidak ya seperti yang dulu lagi lah Bu, gitunya. Apa ya, seharusnya yang bisa bersikap itu ya pemerintah. Jangan rakyat ini disuruh tenang, nggak usah panik, yang tenang, nggak usah ada kerusuhan, jangan seperti itu. Masyarakat bisa tenang, asal ya jangan dipicu gitu loh, jangan digarai gitu bahasa Surabayanya jadi aja garai gitu. Jadi garai. Ini bonek rek gitu. Kita disuruh diem aja. Kan balik lagi Pak Andi tadi mengatakan bahwa hukum itu kan produk hukum ya. Produk politik. Produk politik itu sebelum itu pada saat produk politik itu diproses ya, itu ada tarik menarik kepentingan. Disitulah proses politik terjadi. Pasti. Betul. Nanti proses politik terjadi ini banyak sekali kepentingan yang saling mempengaruhi gitu ya, termasuk nanti pemilu seperti itu. Nah, seharusnya apa sih produk politik ini akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi representasi dari keinginan masyarakat itu. Betul. Kalau keinginan masyarakat A, jangan dipaksa untuk menjadi B, begitu loh. Iya kan? Nah, kalau masyarakat seneng yang A, ya akomodasi, maunya masyarakat itu apa? Oke. Gitu. Mengakomodir apa kepentingan warga negara seperti itu. Contoh ya, 2 kali. Ini kan kita 2 kali presiden yang dipilih langsung ya. Betul. Jadi 4 kali pemilu. Kemarin kita sudah jalan 4 kali pemilu. Kita fairness ya, bahwa memang Indonesia bisa ya memilih presiden secara langsung.
produk pertama Pak SBY SBY, ya, betul. 2 periode. Beliau turun menyelesaikan masanya dengan enak, semut. Iya kan? 2014 tuh kita ganti presiden, otomatis ganti presiden. Betul. Ya ada sesuatu yang baru, Betul. yang bisa memperbaiki kemarin gitu. Harapan kita kan juga begitu. Untuk 2019 kemarin terakhir Pak Jokowi mengikuti kontestasi. 2024 kita berharap ada new hope lagi gitu ya. Ya kenapa sih harus diwarnai dengan aneh-aneh gitu ya? Kok seolah-olah kekuasaan tuh segala-galanya. Kalau sudah selesai ya selesailah gitu ya. Ini unpredictable tuh ya. Iya. Benar. Ya Allah, Gusti Allah sih kuasa. Oh, warganya nggak paham juga ini. Baper loh. Masya Allah, kok gitu ya? Doyan ya ternyata dengan kekuasaan gitu. Maaf ya. Gini, bagaimanapun kan enak tuh kekuasaan itu. Ya tergantung orangnya. Kalau kita lihat di TikTok akhir-akhir ini, kalau saya melihat Kang Emil ya. Beliau kan sudah menyelesaikan masa jabatan jadi Gubernur Jawa Barat selesai. Beliau kemana? Jalan-jalan, menikmati hidup sebenarnya. Sekarang ini beliau dapat tugas dari Partai Kuning itu. Enggak, itu enggak usah dilihat itu. saya pengen ngomong yang enaknya sebagai aja. Seorang individu yang baru selesai menyelesaikan dan menikmati hidupnya. Iya, sedang menikmati hidupnya. Dan fan-fan aja. Iya, dan beliau sekarang tuh asik di mana? Di kafenya ITB itu loh ya. Oh iya, Kang Emil kan alumni ITB. Iya, benar. Itulah sebenarnya seorang pejabat itu gak usah duoyan gitu loh. Duoyan kalau sudah selesai ya selesai. Enough is enough gitu ya. Biar diselesaikan yang lain. Nanti kalau ada kesempatan ikut kontestasi lagi, ayo gitu ya. Itu rakyat menjadi nyaman. Oh iya wis, ya inilah pemimpin. Beliau kemarin mundur pamitan dengan masyarakat Jawa Barat itu dengan enak. Semua terharu loh di pamiti Kang Emil ya kan? Iya, nangis. Saya termasuk juga lihat di YouTube-nya Pak Ganjar. Begitu pamit. Iya, benar. Itu seharusnya sampai breves juga itu ya, Pak. Selesai. Ini sudah 2 periode, saya pamit. Terima kasih. Ya belum Bu Khofifah. Bu Khofifah nanti akhir Desember. Insya Allah Bu Khofifah juga sama dengan 2 teman terdahulunya. Kalau Pak Amang udah ya. Nah itu kan apa DIY. Daerah istimewa. Betul, jadi ada undang-undang sendiri. Iya. Ibu, monggo icipin dulu Bu. Terima kasih. Nah, ini kalau sudah menggebu-gebu ini. Bu, menarik ini. Tadi sudah dibahas kira-kira pandangan masyarakat seperti itu, warga negara ya seperti itu. Walaupun ada pro kontra itu wajar, itu sangat wajar banget itu. Ada yang mendukung, ada yang menolak itu sangat wajar. Nah, tadi Ibu sampaikan juga terkait masalah yang namanya warga negara itu harusnya itu mendapatkan kesempatan untuk dienakkan keinginannya, dipenuhi kebutuhannya. Sekarang ini beberapa warga negara memang agak kurang mendapatkan itu. Termarginalisasi. Kira-kira solusi yang harus dibuat atau dibangun oleh pemerintah terkait permasalahan mau pemilu ya, MK 90 ini seperti apa, Bu? Kira-kira menurut pandangan Ibu? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk ini? So must go on kah? Atau mungkin gimana? Ya pemerintah lebih awareness gitu loh, lebih tahu diri gitu. Bahasa kasarnya mbok tahu diri gitu ya. Ini sudah gak bener gitu. Masuk dilanjutkan gitu. Mau masuk Indonesia ini adem ayem ya tolong beri atmosfer yang adem ayem. Jangan gerah. Ini udara itu sudah gerah gitu ya. Udara sudah gerah, kondisi panas, sudah tambah panas. Gitu ya. Tolong beri kami tontonan yang menyejukkan. Beri kami sajian yang menghibur gitu. Jangan sajian yang nggak lucu gitu.
Wah, Itu harusnya seperti itu. Tolong dengarkan gitu ya. Apa itu maunya rakyat itu seperti apa. Nanti loh, ya memang yang memberikan kekuasaan itu Tuhan ya. iya. Tapi jangan sampai Tuhan ini diperalat gitu loh. Ya wis Jangan sampai nabrak konstitusi kok jek ngomong ini Tuhan yang punya. Lah ya apa sira iya ngerti. Tapi loh, mosok ya dengan nabrak konstitusi yang cantik lah, yang cantik. Ojo kasar-kasar. Kalau belum waktunya belum gitu loh ya. Nanti ada masanya. saya itu malah gini Bu, dengan teman-teman itu. Katanya itu Tuhan yang kasih kuasa. Mm-mm. Dalam membuat seluruh ini Tuhan lagi kemana ya waktu itu? Oh, ini juga aja Bu. Iya betul. Ibu, terima kasih sudah mendampingi obrolan. Kayaknya ini kurang Bu ini Bu, pasti sangat kurang. Saya aja masih banyak yang harus Kurang ini pasti ganjil. masuk gajah kurang. Kita kayaknya perlu untuk membuat lagi untuk seri berikutnya Boleh. tentang tema-tema yang cukup menarik, Yang terutama yang viral. viral ini dari pandangan Ibu sebagai pengamat politik dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Putra, dengan beberapa teman nanti akan kami Iya. akan undang ya, kembali lagi Bu. Terakhir sebelum kita menutup, menjeda Bu, jangan menutup kita menjeda lagi ya. Ada closing statement yang kira-kira disampaikan sama Lovren Bu? Oh enggak Bu? Closing statement ini untuk siapa ya? Untuk teman-teman gitu. Yang jelas teman-teman, saya yakin banyak yang kecewa, tapi tolong jangan golput. Sayang, suara kita sangat berharga. Pilih sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan akal waras kita. Terima kasih. Keren. Terima kasih Lovren. Demikian bincang seru kami dengan Bu Dr. Esa Wahyu Endarti, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Putra, dan kita pasti akan kembali lagi untuk tema-tema yang akan lebih menarik dengan beliaunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.